Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Cyber Santri Berkarya. Pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama adalah kelayakan di jalan teman-teman. Ini ada teman-teman di YouTube yang bertanya, gimana sih kelayakan di jalan? Jadi untuk kelayakan ini teman-teman, saya akan menjawab 3 bagian. Yang pertama adalah kenyamanannya, kelincahan, dan kestabilan. Baik, yang pertama teman-teman adalah kenyamanan. Ya seperti teman-teman ketahui pada video sebelumnya, untuk kenyamanan kita kan sudah pernah test drive tuh. Dan juga saya sudah pernah ngajak teman-teman main di bengkel. Bahwasanya memang mobil ini dari awal dirakit, sasisnya memang dibentuk seperti mobil aslinya dan bahannya menggunakan bahan yang kokoh. Dan juga kalau teman-teman itu lihat pas video test drive, itu posisi berkendara sudah teman-teman lihat sendiri ya, bahwasanya posisinya meskipun bentuknya kecil di dalam, dimensinya kecil, tapi kabinnya cukup luas. Jadi cukup nyaman lah untuk seukuran mobil kecil teman-teman. Baik, selanjutnya adalah ke bagian kelincahan. Ini kan saya sekarang ini menjelaskan tentang kenyamanan teman-teman. Yang pertama tadi adalah kenyamanan, yang kedua kelincahan. Kelincahan ini tentu saja mobil ini sangat lincah teman-teman. Apalagi ketika di perkotaan, jalanan macet, dengan dimensi yang kecil kita bisa lebih leluasa dari kendaraan yang lain yang tentunya lebih besar teman-teman. Selanjutnya adalah kestabilan teman-teman. Nah, untuk kestabilan ini teman-teman, ada teman saya belum pernah coba sih, cuman yang test drive kemarin itu, cuman kan nggak sampai di atas kecepatan 60 km per jam. Ini ada teman saya yang pernah nyoba, itu pernah nyoba sekitar perjalanan dari Jember ke Banyuwangi sekitar 80 km per jam. Dan beliau bilang bahwa dengan kecepatan sekian 80 km per jam, mobil ini masih cukup stabil teman-teman. Dan bahkan ada yang mencoba sampai 100 km per jam. Saya juga nggak bisa bayangin tuh, mobil sekecil ini dibawa kelajuan 100 km per jam masih bisa stabil. Tapi memang itu realitinya teman-teman. Memang itu sudah dialami oleh teman-teman bengkel di sini. Jadi saya tidak mengada-ngada. Untuk kestabilan ini sudah ada yang pernah mencoba, memang stabil teman-teman. Dengan kecepatan 80 sampai 100 km per jam, mobil ini meskipun kecil masih stabil. Untuk bahan bakarnya gimana bang? Nah ini ada juga yang bertanya, meskipun nggak di YouTube, ada sih yang teman-teman nanya. Untuk bahan bakar nih, saya sudah tanya sih yang dari Jember ke Banyuwangi. Saya sudah tanya ke teman saya yang kemarin dari Jember ke Banyuwangi. Saya tanya habis berapa bahan bakarnya, dan beliau itu dari Jember cuman mengisi premium sekitar 50 ribuan teman-teman. Oke, dari Jember ke Banyuwangi ngisi bahan bakar cuman 50 ribu. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri ya, untuk bahan bakar ini sangat ekonomis dan tentunya sangat irit. Pertanyaan selanjutnya ini saya sengaja nggak nyebut namanya ya, takut saya coba untuk menjaga privasinya beliau. Pertanyaan selanjutnya, apa mini jeep ini dijual? Tentu saja dijual teman-teman. Cuman untuk yang video saya review kemarin itu hanya untuk contoh saja. Jadi itu kan ada yang Willys, ada yang hardtop, ada yang merah, ada yang biru. Itu hanya untuk contoh teman-teman. Bagi teman-teman yang minat, itu bisa langsung lihat ke sini. Seperti ini contohnya untuk yang Willys, seperti ini contohnya untuk yang hardtop. Jadi teman-teman bisa lebih puas lagi untuk sebelum memesan. Jadi teman-teman sebelum memesan itu sudah ada pandangan yang sudah jadi teman-teman. Jadi memang mobil di sini dirakit untuk dijual. Tapi untuk yang video kemarin yang saya review itu tidak dijual. Itu hanya untuk contoh saja teman-teman. Selanjutnya,
Bang, ukuran. Nah, untuk ukuran atau dimensi nih teman-teman. Ya, ini ketahuan nih kalau belum nonton video saya sebelumnya. Untuk ukuran teman-teman itu sudah jelas di video nomor 2. Kalau nggak salah itu nomor 2 teman-teman. Bisa teman-teman cek untuk ukuran dimensinya. Dan di situ juga sudah lengkap semualah sama mesin-mesinnya. Bisa teman-teman cek sendiri ya untuk dimensi atau ukurannya. Dan juga linknya ada di deskripsi teman-teman. Bisa dicek. Atau yang males link bisa ke playlist kita ya, di situ sudah lengkap semua. Baik, ini yang paling teman-teman pasti tunggu-tunggu ya. Soalnya sudah banyak nih pertanyaan. Mas, harga, Bang, harga. Nah, ini banyak bertanya soal harga teman-teman di media sosial maupun di luar media sosial. Baik, saya akan mencoba jawab ya, tapi pelan-pelan. Saya akan coba jawab pelan-pelan karena agar teman-teman bisa paham dan saya juga tidak gugup untuk menerangkan soal harga ini teman-teman. Yang pertama, jadi di sini teman-teman ada 2 tipe Jeep Mini yang dirakit. Ada hardtop, ada wheelies. Tentu keduanya harganya berbeda. Dan dari 2 tipe ini juga ada yang spesial dan ada yang standar. Nah, tentu juga harganya berbeda teman-teman. Tentu saya akan menerangkan dulu apa sih yang standar, apa sih yang spesial, kan gitu. Apa bedanya yang standar dengan yang spesial? Yang standar teman-teman itu mini Jeep, hardtop maupun wheelies, tapi tidak mendapat spanten. Spanten itu tutupnya teman-teman, terpal. Dan velgnya juga velg yang standar. Joknya juga jok standar. Untuk yang spesial itu seperti yang saya review kemarin di video sebelumnya, sudah mendapat spanten, joknya juga jok Recaro atau sudah variasi, dan juga velgnya juga variasi teman-teman. Dan itulah perbedaan dari yang standar dan spesial. Untuk harga yang standar teman-teman, ada 2 tipe mini Jeep, hardtop, wheelies. Untuk yang wheelies itu kita memasang harga 65 juta. Ingat, ini yang standar ya teman-teman. Yang wheelies 65 juta. Untuk yang hardtop standar kita memasang harga 75 juta. Jadi kacanya cuma 10 juta teman-teman. Nah teman-teman, yang seperti teman-teman lihat sendiri bahwasanya di belakang saya ini sedang ada pengerjaan mobil mini Jeep ya teman-teman. Ada 3 teman-teman, dan ini juga semua pesanan. Dan progresnya berbeda-beda. Ada yang masih masang pangkon, ada yang masih pembuatan bodi, dan ada yang sudah dipasang bodinya. Jadi di bengkel ini sekarang ada 3 pekerjaan dan tentunya pesanan. Dan juga nanti di bengkel yang belakang sana teman-teman juga akan dibuat bengkel baru, persiapan untuk bila ada teman-teman yang pesan juga. Baik, bagaimana suasana di bengkel dan seperti apa sistemnya, kita akan sama-sama silaturahim ke bengkel kembali di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.